warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sukri. Bagaimana kabarnya Pak Fatur? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Rencananya Aman, kita sehat. akan melakukan coaching kepada Bu Armas. Apakah ya benar seperti itu? Iya, ya, ada rencana ini sebentar lagi saya akan melakukan coaching dengan Mbak Arma, Pak. Kalau gitu boleh saya izin bertanya Pak Fatur, ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Siap, siap. Silakan. Nanti pada saat coaching, Pak Fatur kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat melakukan coaching? Eh, untuk proses kegiatan coaching saya kali ini dengan Bu Arma, mungkin saya akan mempersiapkan, artinya saya akan menanyakan beberapa kompetensi gitu, yang mampu mungkin kita gali dari Bu Arma. Yaitu saya berusaha bagaimana supaya Bu Arma nanti mampu mendengarkan aktif dan kehadirannya, presentnya bagus. Dan yang menjadi tantangan ini ke depan nih, bagaimana saya nanti di proses coaching itu mampu mengajukan pertanyaan ya, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau asking the best question untuk Bu Arma lah gitu nanti. Ya. Mudah-mudahan nanti Itu bisa. aja Pak Satur. Nah, dari Siap Pak, ketiga siap. poin tadi, yang perlu Hmm. dikembangkan yang mana bagian artinya? Kalau kalau untuk diri saya pribadi mungkin yang ingin saya kembangkan ini kemampuan bertanya yang berbobot. Nanti kalau untuk Bu Arma ya bagaimana saya mampu apa namanya ya, mengembangkan sumber daya Bu Arma sehingga dia mampu mencari solusi dan potensinya sendiri dari Bu Arma ini sehingga bisa menghadirkan pemberdayaan dan pengembangan diri dari coach saya yaitu Bu Arma. Itu aja Pak. Oh ya, terus nanti setelah kegiatan coaching ini, kira-kira harapan apa yang Anda inginkan dari seorang coach atau dalam hal ini Bu Arma? Harapan saya ini dengan proses ini, selain saya istilahnya melatih diri untuk kegiatan coaching, jadi saya juga berusaha nanti ke depan bagaimana mampu menggali potensi yang ada di coach saya yaitu Bu Arma. Artinya dia mampu menyelesaikan apa yang menjadi kendala-kendalanya di lapangan gitu. Karena dia juga sesama rekan tenaga pendidik gitu Pak Supri. Baik Pak, saya kira saya sudah menangkap apa yang diharapkan. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai dengan baik. Namun setelah selesai mungkin ada waktu untuk kita lakukan supervisi lagi. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supri. Sama-sama Pak. Oke, siap, kita akan lanjutkan dengan Pak Arma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatur. Gimana ini keadaannya Bu Arma? Kabarnya nih bagaimana ini? Di sekolah atau di rumah Alhamdulillah, bagaimana? Sehat ya? alhamdulillah, alhamdulillah di rumah sehat semuanya, di sekolah juga baik-baik saja. Karena di sekolah nanti kita mungkin bisa bicarakan. Jadi sebelumnya saya mohon izin untuk coaching Bu Arma ini memberikan nanti beberapa pertanyaan ke Bu Arma ya. Siap. Mungkin kita punya waktu 15 menit, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang ini berdampak positif bagi kita ya, Bu Arma. Iya, Pak. Jadi begini Bu Arma, apa namanya, dalam sebagai sesama rekan sejawat ini tenaga pendidikan mungkin bisa kita berbagi, bisa diceritakan ada kendala atau bagaimana perkembangan masalah Bu Arma ini? Iya, Pak. Sebenarnya bukan masalah, Pak ya, cuman saya agak sedikit bingung, Pak nih. Kan kemarin itu ada keluar undangan, Pak ya, undangan untuk PKGBI, Pak ya, Oh pendidikan ya, kompetisi
Guru bahasa Inggris. Inggris itu ya. Oh ya, Ah, Alhamdulillah saya terundang di situ. ya, Cuman ya. kemarin setelah mengikuti Zoom-nya, webinarnya kemarin pembekalan Hmm, hmm, 3 jam kurang lebih. hmm, Jadi di sana itu penjelasan dari instruktur itu bahwa hmm. pendaftaran itu dari tanggal sampai tanggal 20 besok ya, 20 besok. Nah, Ya. jadi di sana saya agak dilema Pak, karena mendengar dari penjelasan yang kemarin bahwa Hmm. katanya 3 bulan ke depan pendidikan ini. Oh, Sebenarnya dia agak-agak sedikit oh dilema tinggal ya Mas. mau Ya, ya. diambil atau tidak. Kalau tidak diambil Hmm. merasa rugi juga karena sudah diundang begitu. Kemudian kalau Ya, diambil ya. Ya, bagaimana ya. nanti ya? Apakah tidak tabrakan? Sementara di jam di sekolah juga Hmm, full hmm. begitu. Itu Pak. Oh ya, ya. Berarti agak dilema di menentukan pilihan antara yang KGBI itu sama yang dijalani sekarang ini, Bu Arma ya. Iya. Eh, Mungkin Bu Arma karena yang sekarang ini kan kasih kita apa namanya, yang sekarang ini kan proses kegiatan guru penggerak ini masih tinggal sebulan lebih kan, masih lama. Eh, Pernah enggak dipikirkan bagaimana solusinya ini untuk menangani masalah, karena kan enggak mungkin kita enggak mau meningkatkan kompetensi ya, cuman ini kan pilihan kayaknya tuh. Ada enggak langkah-langkahnya Bu Arma ini menghadapi yang ini? Eh, Kalau untuk langkah-langkah, mungkin saat ini saya belum menemukan langkah yang pas gitu Pak ya, karena bingung Hmm. juga Hmm. antara dipilih atau tidak. Tidak dipilih juga dampaknya ada, dipilih juga Hmm. ada begitu. Oh, tapi kan begini deh Bu Arma ya, mohon maaf ini. Di situ kan sudah dalam proses TGP kan, di sini ada Mm-mm. undangan. Pasti kan semuanya dari izin atasan. Pernah enggak dikonsultasikan dengan atasan? Karena di situ ada Ya, fakta integritas kan di situ. kebetulan tadi pagi sudah saya selesaikan juga, sudah saya Hmm. komunikasikan sama Pak Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah itu sangat mendukung, sangat Hmm. mendukung. Kemudian kebetulan juga ada teman satu, jadi adalah nanti teman berbagi untuk PKGBI ini. Cuman sampai saat ini saya belum berani untuk mengklik daftar begitu karena saya masih memikirkan saya mampu tidak Hmm. nanti untuk menjalani ini begitu. Oh, karena dua di situ kan nanti akan menemukan dua LMS ya, akan bertabrakan. Itu kekhawatirannya, Bu Arma. Nah, itu yang saya khawatirkan, Pak. Pernah enggak bertanya kepada siapa ke yang mungkin lebih paham mengenai ini, karena ini kan masalahnya agak pelik ini pembagian apa namanya, ke teman Heeh. atau siapa. Sebelumnya sih saya tidak ada informasi atau pengalaman atau berita-berita tentang PKGBI ini ya karena ini Hmm. menurut saya baru Hmm. Pak. Menurut saya baru karena saya tidak pernah mendengar juga. Cuman ketika Hmm. di grup MK apa MGMP itu Hmm. kemarin cukup Hmm. dibahas. Cuman pembahasannya secara umum tidak mendetail setelahnya bagaimana Hmm. bagaimana. Oh begitu. Terus solusinya gimana kira-kira ini ke depan, Bu Arma? Ada enggak dari diri si Denny? Karena ini pilihan ini kan. Kira-kira gimana langkahnya ini? Kalau kalau langkahnya mungkin saya harus mencari referensi Pak ya, Hmm. sumber-sumber lain atau Hmm. Hmm. mungkin Hmm. bertanya-tanya kepada teman-teman lain yang mungkin Hmm. sudah mengikuti atau mungkin sudah Uh-huh. mendapat Hmm. informasi dari lain gitu. Mungkin Hmm. itu dulu Hmm. yang saya akan lakukan dulu Pak yang pertama. Hmm. Oh, mencari referensi ke rekan yang mungkin sudah menjalani atau bagaimana kan nanti, mencari referensi supaya, karena ini menentukan pilihan kan, takutnya seperti yang sudah khawatirkan tadi. Jadi eh, setelah itu Bu Arma, kira-kira apa ya namanya, karena ini pilihan pendidikan kan, mungkin karena kita satu jurusan juga, Mm-mm. atau
apa ya namanya eh, dari sekolah kan pasti pimpinan juga, karena ini sama-sama penting kan dalam proses berbagi dengan pimpinan untuk izin atau apa. Ada enggak saran dari pimpinan? Karena ini memang ini pembagian tugas ini supaya tidak berpengaruh ke sekolah Iya. kan? Sesuai dengan hasil diskusi saya dengan Pak Kepala Sekolah tadi pagi, kebetulan saya langsung menghadap tadi pagi. Saya Hmm, minta saran solusi sama Pak Kepala Sekolah, cuman Kepala Sekolah dan rekan sejawat lainnya sangat mendukung, dan kata mereka silahkan diikuti saja karena ini apa namanya kesempatan yang hmm, tidak datang hmm, dua hmm, kali. hmm, Jadi kalau misalnya Ibu mampu, di samping guru penggerak yang sekarang sedang hmm, dijalani, ini juga dijalani, kenapa tidak begitu? Jadi mereka mengibaratkan seperti menyelam sambil hmm. apa ya anunya ya Menyelam sambil apa minum sih air gitu ya. menyelam sambil Satu dua itu pulau tiga terlampaui itu mengayuh itu ya. Oh iya. benar-benar. Cuman yang Dan ditakutkan, mereka dikhawatirkan kendala itu ya. Terus gimana, Bro? iya ya, yang saya khawatirkan cuman kendala itu nanti takutnya tidak bisa membagi waktu begitu, atau mungkin nanti jadwalnya tabrakan antara CGP dengan PKGBI ini gitu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi secara pribadi nih mohon maaf Bu Arma, ini kan tantangan ini ya. Mm-mm. Istilahnya sebuah tantangan untuk kalaupun, karena CGP kan dalam proses ini. Ah, kalau yang itu kan masih registrasi. Nah, Iya, apa istilahnya, kalaupun dua-duanya berjalan ini menjadi sebuah tantangan Bu Arma. Mungkin yang saya tanyakan, seandainya berjalan dua-duanya ini kan masalah apa ya, pengaturan waktu ya Bu Arma ya. benar Pak, benar. Kira-kira nanti ke depan bagaimana itu? Sanggup dah kira-kira kalau ini. Kalau memang pun secara aturan kita tidak ada yang dilanggar, kalaupun dua-duanya tembus dijalankan, menurut Bu Arma bagaimana? Baik, memang kalau dalam aturannya PKGBI itu yang Hmm, boleh kita ikut hmm, walaupun kita sedang PGP. hmm, Eh, tapi nanti alangkah baiknya mungkin saya mencari informasi lebih kayaknya Pak ya, karena kemarin ya, itu ya, ya. belum Hmm, dijelaskan kapan hmm, akan terlaksana dan bagaimana hmm, nanti. Yang dijelaskan hanya ketika pembekalan itu 10 hari mengerjakan hmm, LMS gitu. Sama hmm. hampir sama dengan PGP ini begitu. Oh, berarti itu tindakan langkah terdekatnya ya. Langkah singkatnya Iya. besok langsung dicek dulu informasinya ya. Mm. Ya, kira-kira itu kan eh, istilahnya mungkin secara agama diistiharahkan lah sambilan berdoa gitu, mana yang terbaik Bu Arma, mungkin gitu ya. Iya. Eh, Sama eh, tidak kalah pentingnya juga dukungan dukungan suami itu harus ada. oh ya, sudah Kan sudah kalau bagaimana, apa pendapatnya suami nih Bu Arma? Sudah disampaikan? Karena ini tentu keluarga kan yang. sudah ya, itu juga yang jadi pikiran saya Pak, Hmm, ketika nanti ini saja apa ya untuk PGP ini saja ya menurut saya sering sering lah saya merasa apa ada yang dikorbankan lah ketika ini butuh hmm, terus kita hmm, lagi Zoom lagi mengerjakan tugas gitu, apalagi nanti ditambah dengan ini begitu. Cuman alhamdulillah kalau suami sangat mendukung, selama itu baik silahkan dilanjutkan saja, hmm, toh juga anak-anak sudah besar. hmm. Itu mungkin Pak. Oh, berarti secara anunya mungkin Bu Arma sudah mulai memahami bahwa konsepnya ini kan untuk meningkatkan kompetensi ya. Hmm. Nah, selama keluarga mendukung, bisa saya simpulkan begitu Bu Arma, kira-kira. Ya seperti itulah Pak. Nah, oh iya. Jadi ke depan langkah-langkahnya seperti yang tadi itu, eh, Mm-mm. silakan Bu Arma mungkin memanage diri dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya supaya nanti pengaturan waktunya bisa lebih baik sehingga tujuannya Bu Arma tercapai ya Bu Arma ya. Iya Pak. Iya, Nah, iya. apa setelah kita berbicara ini Bu Arma, apa ada pertanyaan lagi atau bagaimana, mungkin kita ini berbagi kan? Hmm.
Kalau pertanyaan enggak ada Pak, cuman saya merasa Hmm. agak lega ya. Jadi saya ada Oh, gambaran lah apa hmm, yang harus saya Hmm. lakukan setelah ini terhadap dilema saya, kebingungan saya Hmm. terhadap Hmm. dua kegiatan tersebut. Oh iya, benar. Tapi sudah bisa disetting ya besok rencananya ya kira-kira ke depan akan begini 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 kan? Insya Allah Ya, akan ya, akan ya, dicoba. ya, ya tetap semangat Bu Arma ya. Saya yakin Ibu bisalah menghadapi ini karena memang sudah luar biasa. Jadi karena waktu kita yang terbatas Bu Arma, saya ucapkan selamat. Semoga pilihan Ibu ke depan yang terbaik ya buat Ibu ya. Terima kasih Pak, terima Ah, kasih. hmm. Terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Ya, ya, sama-sama Bu Arma. Memang kita jadi guru memang tugas berat ya. Kita harus juga berbuat banyak kepada anak dan belum keluarga. Saya doakan Iya. semoga sehat Bu Arma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sukri. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi. Gimana ceritanya? Ya, ya, Alhamdulillah. eh, saya dan Bu Arma sudah melaksanakan coaching Pak Sukri. Syukur. Jadi ya perasaannya ya lancar-lancar ya. Lancar lah. Eh, izin mengingatkan Pak, waktu sebelum Oke. melakukan coaching kan kita sudah melakukan supervisi. Di sana ada 3 kompetensi yang akan SIDA kuatkan. Misalnya kehadiran penuh terhadap coach, terus mendengarkan aktif, ya, yaitu Hmm. sebagai seorang coach ataupun coach. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot. Sebagai seorang coach, SIDA menekankan di Hmm. poin ini. Bagaimana pada saat itu, Pak? Dari 3 kompetensi Eh, sudah bisa berjalan secara maksimal. ya, ya, seperti yang saya rasakan tadi memang kita perlu latihan kan kalau masalah coaching ini pembiasaan Pak Sukri karena saya merasa baru-baru jadi mungkin secara aspek 3 kompetensi yang mau kami kembangkan di diri kami dan Bu Arman tadi yang sudah kelihatan presentnya kehadirannya udah semangatnya gitu kan dan bagaimana eh, yang menjadi kendala ya itu membuat pertanyaan yang berbobot itu memang butuh apa istilahnya fokus dan konsentrasi itu dulu Pak. Ya, kalau boleh izin memberikan Hmm, pendapat, saya rasa hmm, hmm, berdasarkan hasil penguatan, sudah luar biasa itu, Pak. Kalau dari kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, bahkan kalau berdasarkan pengakuan membuat pertanyaan berbobot walaupun masih belum bisa maksimal, saya kira sudah sangat luar biasa. Terus kan kita sudah mengetahui ada namanya alur tirta. Apakah itu sudah hmm. diterapkan penuh pada saat melakukan coaching? Alhamdulillah sepertinya sudah nampak alur ceritanya artinya saya sudah agak mengalir lah mulai dari pembahasan cuman yang jadi kendala tadi kan yang kami bahas itu sebenarnya bukan ini memetakan settingan kepala saya supaya bagaimana supaya saya tidak terjebak dalam proses coaching ini terpengaruh dari konseling gitu sudah mirip-mirip kan bagaimana supaya tidak saya terjebak ke konseling. Jadi pas itu tadi tujuan saya berusaha menempatkan diri bagaimana supaya coach saya itu dia sendiri yang mampu menggali potensinya itu. Nah, itu yang membutuhkan istilahnya tekniknya lah gitu kemampuan berkomunikasi. Sehingga memang kendala apa namanya kelihatan tadi di karena ini kita bukan membahas masalah tadi cuman kendala saja gitu kendala-kendala dia untuk menentukan pilihan dan Bu Arma kelihatan dia sudah mampu menggali mampu menghadirkan solusi buat dirinya sendiri gitu ke depan jadi target dari Tirtani sudah kayaknya sudah tercukupi ini Pak Sukri. Ya, benar sekali Pak. Kita harus membangun kemitraan dengan
kepada coach. Jadi bukan artinya kemitraan itu yang ditekankan, terus sehingga seorang coach itu mampu munculkan sendiri solusinya, dan itu menurut itu sudah apa istilahnya, sudah mampu dijalankan. Baik, terus bagaimana tanggapannya coach setelah dilakukan coaching tadi, Pak? Dalam hal ini Bu Arma, Artinya tanggapannya Bu Arma, dia karena sudah saya ajak untuk berbagi dan dia mampu menghadirkan, artinya membuat solusi di pemikirannya sendiri yang sebelumnya yang membuat dia agak bingung. Jadi sudah tercapai langkah-langkahnya gitu. Jadi sepertinya Bu Arma mampulah menjawab kendala-kendalanya itu, sehingga bisa saya katakan ya berhasil lah dia untuk mengembangkan dirinya dan menggali potensinya itu. Cuman kendalanya perlu latihan kayaknya, seperti saya ini dalam proses coaching gitu. Pak, kalau saya lihat dari pernyataan Bapak, saya rasa tujuan coaching itu sudah tercapai, dan menurut saya kalau saya simpulkan perlu banyak latihan, terutama membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bukankah seperti itu, Pak? Ya, seperti itu refleksi yang saya rasakan, dan itu butuh latihan kayaknya Pak Supri. Tidak cukup sekali dua kan? Insya Allah nanti ke depannya banyak latihan. Ini. Baik Pak, saya kira waktunya sudah cukup, dan saya ucapkan terima kasih sudah melakukan coaching kepada Bu Arma, dan sebagai supervisor saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Sekian dan wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah kita semua sehat, dan ini apalagi cuaca dingin kan, ini musim dingin. Jadi nggak mengurangi semangat ya. Jadi saya mohon izin nih melaksanakan supervisi nih, kita sama-sama berbagi ilmu mungkin, tapi posisi saya supervisi, izin mensupervisi Ibu ini nanti proses coachingnya dengan Pak Sukri kan. Nah, jadi sebelum kita melakukan itu ya kita berharap semuanya lancar gitu kan. Iya. Jadi mohon izin dulu nih Bu Arma, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini yang mau nanya, kompetensi apa saja yang ingin Ibu gali nanti dalam proses coachingnya nanti, ini kira-kira bisa diceritakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan coaching kepada Pak Sukri sebagai coach. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua bisa mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu bisa menggali pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oh, itu 3 kompetensi yang mungkin nanti dilihat ya dalam proses itu ya Bu Arma ya? Iya Pak. Ya. Nah, di antara yang 3 yang Ibu bilang tadi itu, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan kira-kira dari coachingnya ini? Kompetensi yang saya kembangkan terhadap coaching itu yang pertama kehadiran penuh Pak ya, kehadiran penuh ketika percakapan berlangsung. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Itu yang ingin saya kembangkan atau saya gali terhadap coaching. Yang 2 itu yang dianggap yang akan yang jadi tujuan potensi yang apa alasannya kira-kira, boleh saya tahu nih Bu Arma? Kenapa yang 2 itu gitu? Oke. Yang kehadiran penuh agar
kita komunikasi kita berjalan lancar, jadi di sana ada kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif agar komunikasi kita nyambung nanti Pak. Oh, Begitu. bisa melihat Pak Sukrinya fokus enggak apa gitu dalam bekerja atau bagaimana nanti ya. Oh, nggih. Terima kasih Bu Arma. Iya, Pak. Terus yang terakhir ini harapannya nanti setelah supervisi itu kira-kira apa harapannya Ibu nanti setelah proses coaching? Ada enggak? Karena ini proses Harapannya coachingnya ini. setelah saya melakukan itu terhadap Pak Sukri sebagai coaching, saya berharap bahwa nanti coaching bisa mendapatkan pencerahan dari coaching yang kita lakukan, dan juga nanti Pak Sukri sebagai coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oh ya, solusi ya yang kita target supaya dia bisa mencari, membantu menggali potensinya. Oh ya, kalau begitu baik Bu Arma, terima kasih ini untuk mengawali sebelum kita melaksanakan proses coaching. Selanjutnya waktu dan tempatnya saya persilahkan Bu Arma lanjutkan. Saya doakan semoga berhasil ya Bu Arma. Siap. Terima kasih Bu Arma. Pak. Silakan dilanjutkan dengan Pak Sukri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, kemarin saya sudah telepon tapi kayaknya Ibu Guru sedang sibuk ya. Sebenarnya saya lihat kemarin nih Pak teleponnya. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Begini Bu, sedikit mau cerita tentang ya permasalahan di sekolah. Kebetulan di sekolah kan ada anak PTL. Dan saya sebagai kepala sekolah yang ngurus kurikulum ada sedikit permasalahan sih. Permasalahannya guru pamongnya tuh mengeluh tentang anak-anak PPL tersebut dan beliau minta bantuan, dan memang saya beberapa kali berinteraksi dengan anak-anak PPL itu sebaliknya juga, guru PPL-nya mengeluh dengan guru pamongnya. Ya, sama-sama boleh dikatakan saya tempat mereka mengeluh, cuman saya bingung bagaimana kita mempertemukan permasalahan ini supaya mereka lebih adem gitu. Baik. Jadi masalahnya ada Bapak dijadikan sebagai tempat curhat Pak ya? Tempat curhat antara guru pamong curhat kepada Bapak, kemudian si anak-anak PPL ini juga curhat kepada Bapak ya. Jadi Bapak bingung di sini posisinya. Iya, bingung. Baik, kira-kira apa nih Pak nih tujuannya dalam percakapan kali ini? Tujuan Bapak itu apa? Ya, siapa tahu Bu Guru bisa kasih saran atau pendapat gimana ya kira-kira nanti untuk mempertemukan mereka supaya apa istilahnya permasalahan itu bisa terselesaikan, keluhan-keluhan itu tidak ada lagi. Dan saya lihat anak yang jadi tumbalnya ini, karena beberapa hari ini, minggu ini saya lihat kelasnya kosong. Kebetulan guru pamong ini memang sedang sakit Bu, kurang sehat dan sedang perawatan di rumah sakit, rawat jalan gitu. Itu yang juga membuat dia tidak intens memberikan bimbingan ke guru PPL ini. Baik, jadi tujuan Bapak kali ini itu siapa tahu saya ada pendapat atau berbagi pengalaman Pak ya tentang hal yang serupa. Iya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisinya saat ini antara guru pamong dan anak-anak PPL tersebut di sekolah Bapak? Kalau guru PPL-nya memang beliau sering izin tidak hadir di sekolah karena ya memang saya tahu kondisinya kurang sehat, sedang perawat jalan lah ke luar daerah, artinya luar kabupaten di rumah sakit, dan itu yang menyebabkan beliau
jarang hadir, dan kalaupun ya benar-benar nggak bisa dikondisikan sesekali waktu. Jadi itu juga harus kita maklumi. Sedangkan anak-anak PPL ini jujur mereka butuh bimbingan sebagai dari guru pamongnya gitu. Dan itu yang mereka rasakan jadi Baik, kehadiran guru pamong itu, dan memang sudah mereka tahu bahwa guru pamong itu sedang kurang sehat, tapi mungkin dari sisi itu aja Bu. Jadi pada intinya mereka butuh baik. kehadiran penuh sih dari Jadi, pamong. ya. Jadi kondisi yang saat ini yang bisa saya tangkap dari apa yang Bapak katakan itu bahwa guru guru pamong sering izin Pak ya karena kondisi dan keadaannya. Kemudian guru PPL ini mengeluh begitu karena sering tidak hadir guru pamong. Sementara setahu kita guru PPL ini butuh bimbingan dari guru pamong tersebut Pak ya. Ya Oke. Bu, sebenarnya guru pamongnya Kira-kira sudah apa namanya berusaha memberikan bimbingan lewat chat grup, karena saya juga ikut di chat grup mereka, cuman nggak enak rasanya kalau ikut nimbrung langsung gitu, cuman sebagai pemantau aja, dan itu saya memang udah izin kepada mereka semua. baik. Berarti eh, guru pamong ini sudah memberikan bimbingan melalui online begitu Pak ya, Nah, melalui chat guru. Namun mungkin guru PPL merasa tidak tercukupi Pak ya, makanya mereka mengeluh kepada Bapak. ya kurang lebih seperti itu Begitu Bu. Pak? Ya Oke. seperti itu memang. Baik. Jadi di sini bimbingan ya. Kira-kira menurut Bapak nih Pak nih, Hmm. bimbingan yang seperti apa yang pas untuk guru PPL ini yang akan diterapkan oleh guru pamong agar mereka tidak mengeluh begitu Pak? Karena mungkin guru PPL ini merasa tidak cukup hanya melewat online saja Pak ya. Ya setidak-tidaknya apa namanya ya, kalau berdasarkan obrolan dengan guru PPL ini, mereka ingin diskusi tentang apa yang dilakukan di dalam kelas, dan jujur Bu, mereka eh, mengeluh dengan beberapa kelas itu karena mereka tidak mampu mengendalikan, maklum saja kan ini pengalaman pertama mereka itu. Selain guru PPL butuh diskusi tentang pembelajaran itu, kira-kira apa lagi Pak yang dibutuhkan oleh guru PPL ini? Bimbingan yang seperti apa yang dibutuhkan lagi selain yang tadi diskusi? Diskusi tentang itu memang sih pada saat bertemu itu saya sarankan ada beberapa rekan itu yang boleh dikitakan lebih apa nih yang mampu mereka ajak diskusi, cuman tetap saja mereka butuh kehadiran guru pamongnya, itu alasannya dari guru pamong. Sedangkan dari apa namanya guru pamongnya itu pada saat diberikan tugas dan tanggung jawab, sering guru pamong itu mendapat laporan bahwa dari anak-anak siswa itu guru pamong guru PPL ini jarang hadir dan tidak maksimal di dalam kelas. Itu laporan dari guru pamong loh Bu. Sedangkan dari guru PPL hanya seperti itu. Jadi sama-sama ngeluh pada intinya dua-duanya Bu. Baik. Jadi dalam hal ini Bapak merasa menemukan titik temu ya, titik temu antara guru pamong dan guru PPL. Nah, Begitu Pak? bingung saya Oke. gimana caranya mempertemukan mereka supaya terjadi artinya miskonsepsi antara dua mereka itu ya bisa ketemu Bu. Kira-kira untuk mempertemukan mereka ini menurut Bapak apa nih cara yang tepat nih Pak? Ya kalau paling tepat itu ya bertemu langsung, dan mungkin nanti saya akan fasilitasi mereka Bu untuk melakukan. Mudah nanti Bu guru pamongnya ini apa istilahnya jadi punya waktu dan ada sedikit lebih baik, jadi pertemuan itu memungkinkan terjadi
terjadi. Jadi tinggal nunggu, itu rencana saya Bu, mempertemukan mereka, dan mudah-mudahan bisa selesai dengan saya tanpa harus melibatkan kepala sekolah. Baik. Oke, jadi Bapak ingin bahwa untuk menemukan titik temu antara guru pamong dan PPL ini dengan strategi menemukan mereka langsung, Pak ya? Ya, Oke. kurang lebih itu Bu. Kira-kira dalam melakukan rencana Bapak ini sehingga mereka bertemu itu, Bapak butuh bantuan siapa, Pak? Saya rasa dengan saya langsung nggak butuh rekan-rekan. Tapi kalaupun ini mentok, Bu, ya pastilah kepala sekolah. Artinya kalau Baik. kita dapat kesepakatan atau sama-sama maklum di sini, artinya terus terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, ya terpaksa saya minta bantuan dari kepala sekolah. Jadi Bapak sendiri ya, selain kepala sekolah, Bapak sendiri yang ingin mempertemukan mereka, begitu Pak ya? Bapak menjadi penengahnya berarti nanti di situ ya? Oke, Usahakan baik. Nah, sebelum kepala sekolah, Bu. oke. Kira-kira nih Pak, kapan rencananya nih Pak untuk dilakukan? Secepatnya, mudah-mudahan minggu depan Bu Guru ini sudah lebih baik, jadi bisa dilakukan, karena beliau juga sedang benar-benar kurang sehat, jadi itu yang harus kita maklumi, karena penyakitnya ya butuh ekstra perhatian lebih gitu. Baik. Jadi dari awal percakapan tadi yaitu apa namanya? Ada Bapak dijadikan sebagai tempat mengeluh ya, tempat curhat antara guru pamong dan guru PPL. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan masalahnya seperti apa. Kemudian strategi yang ingin Bapak lakukan juga seperti apa sudah jelas. Dan rencananya juga sudah akan dilakukan Pak ya. Insya Insya Allah, Allah Bu. akan dilakukan ya secepatnya. Baik. Kira-kira dari percakapan kita nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari awal Pak nih? Ya gimana ya, saya kayaknya sudah lebih pelong, lebih ada solusi yang saya akan kerjakan ke depannya. Minta doanya Bu, mudah-mudahan teman saya ini Oke. cepat sembuh, jadi permasalahan itu bisa lebih cepat selesai gitu Bu. Amin. Saya doakan Pak ya, semoga temannya cepat pulih kembali sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan semoga juga rencana Bapak untuk mempertemukan mereka itu berjalan dengan lancar. Oke. Saya rasa cukup Pak ya untuk coaching kita kali ini. Ya, Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. ya. Saya juga mengucapkan terima Semoga, kasih atas waktu dan mau mendengarkan Oke. curhat. Ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Pak ya, agar bisa nanti Iya. melakukan coaching-coaching selanjutnya. Baik, Iya. untuk mengakhiri coaching kita kali ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Arma. Langsung ya. Siap, Pak. Kita ya. Mungkin Pak Sukri bisa istirahat sebentar. Saya ingin berbicara sedikit dengan Bu Arma ini sebagai refleksi kita berdua ini. Terima kasih Baik. sudah melaksanakan proses coachingnya ya. Bagaimana ini perasaannya Bu Arma nih setelah menjalankan coachingnya ini? Perasaannya lumayan lega Pak ya, karena coaching tadi prosesnya berjalan lancar, di mana saya sudah menemukan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian saya identifikasi, selanjutnya saya juga menanyakan rancangan aksinya seperti apa, dan tanggung jawabnya bagaimana kepada coach. Oh, jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu istilahnya komunikasinya lancar lah dengan Pak Sukri ya, sesuai dengan harapan gitu ya. Oh Iya, ya, Pak. baik Bu Arma. Nah, yang kedua ini dari apa yang direncanakan sebelumnya ini, karena tujuan Bu Arma kan untuk coaching ini menggali potensinya Pak Sukri ini, dari dua yang target yang tadi Ibu ceritakan tuh kira-kira bisa muncul enggak tadi?
mampu enggak Pak Sukrinya nih menurut Bu Arma ini? Dari kedua kompetensi yang ingin saya kembangkan dari awal tadi, saya lihat ketika proses coaching itu Pak Sukri sebagai coach sudah melakukan kehadiran penuh di sana, sudah aktif, kemudian yang kedua mendengarkan aktif itu juga sudah baik, terbukti dari percakapan kita yang nyambung sesuai dengan alur Oh ya. mengalir. Oh, nyambung ya sampai ketemu masalahnya dan solusinya ya. Nah, Kira-kira sudah ada dan nampak solusinya tadi itu kira-kira untuk di endingnya itu di pembicaraannya dari potensinya Pak Sukri. Alhamdulillah sudah ada Pak. Tadi Oh ya, Bapak sudah. mengatakan bahwa beliau merasa plong, sudah ada Mhm. gambaran tentang apa yang akan dilakukan terhadap masalah yang dihadapi. Oh ya, Alhamdulillah Bu Arma ya berarti dapat saya simpulkan nih semua berjalan lancar sesuai harapan ya. Jadi ini karena mungkin kita Ya. juga berbagi pengalaman supaya nanti ke depan dapat diambil hikmahnya ya. Terima kasih Bu Arma nih, terima kasih atas waktunya karena Terima kasih. ada kesempatan yang lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Bu Arma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Hasan. Yang Bu, Gimana kabarnya nih Pak Hasan? alhamdulillah baik. Oke, saya dengar dari Pak Patur nih, katanya hari ini Bapak mau melakukan coaching ya kepada Pak Patur. Rencananya seperti itu sih, memang saya sudah dikonfirmasi dari beliaunya. Insya Allah akan kami laksanakan nanti. Bagaimana persiapannya Pak untuk melakukan coaching pada siang hari ini? Sudah disiapkan. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching siang hari ini, mohon izin Pak ya, saya ada beberapa pertanyaan ini. Saya sebagai observer kali ini saya ada beberapa pertanyaan, boleh? Silakan Bu. Pertanyaan pertama nih, pada coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak gali terhadap Pak Patur sebagai coach? Nah, jadi pada proses coaching ini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi tentang satu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga kompetensinya membuat pertanyaan yang berbobot. Itu rencananya, Bu. Baik, jadi Bapak punya ingin menggali 3 kompetensi ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga menggali dan membuat pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu, mana ini yang ingin Bapak lebih spesifikkan lagi dari kompetensi ketiga tersebut? Sebagai coach mungkin saya akan menekankan di kompetensi yang berbobot, Bu. Jadi itu yang saya usahakan sebagai seorang coach. Baik, baik. Jadi pertanyaan yang berbobot, Pak ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Bapak, yang terakhir, kira-kira setelah coaching nanti dengan coach yaitu Pak Patur, apa yang Bapak harapkan terhadap coaching kali ini? Mudah-mudahan dari percakapan tersebut beliau bisa menemukan solusi dari apa yang beliau sampaikan atau dari permasalahan yang beliau sampaikan. Baik, itu harapannya Pak ya. Semoga dengan Bapak coaching kali ini terhadap Pak Patur, semoga Pak Patur nanti lega dan plong Pak ya. Semoga ada jalan keluar atau solusi yang akan didapatkan. Baik, kalau begitu Bapak, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak untuk melakukan coaching terhadap Pak Patur. Silakan Bapak.
Terima kasih Bu Arma. Ya, Assalamualaikum Pak Fathur. Waalaikumsalam Pak Hasan. Jelas suara saya Pak Hasan? Alhamdulillah jelas. Nggih, nggih. Eh, Kayaknya ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Ceritanya gimana Pak Fathur? Oh ya, memang sih dari kemarin sebenarnya pengen ketemu, cuman ya mungkin ya sekarang Pak Hasannya sempat dan kita juga ada waktu berdua ini. Ya Ya, kita lewat bareng. ada beberapa masalah sih. Oh Cuman gitu. saya fokus ke masalah yang poin aja lah di diri saya ini sekarang nih. Kalau boleh tahu apa masalahnya Pak Guru? Eh, Gimana ya kalau urusan masalah yang di sekolah sih aman-aman saja lah di sekolah ya. Sesuai dengan harapan lah sudah mulai bagus lah di sekolah saya itu. Cuman tinggal sekarang masalah di diri saya ini, Pak Hasan, artinya kaitannya dengan pengaturan waktu saya ini, time managementnya ini. Kenapa dengan waktu time management? Ini masalahnya apa ya? Sering saya dengar istilah overwork gitu ya, kebanyakan kerja beda dengan overjob gitu ya. Kalau overjob jenis pekerjaannya banyak. Saya ini overwork ini, kerjaan saya numpuk ini. Itu masalahnya. Akhirnya saya merasa agak bersalah sedikit di sekolah. Artinya saya di sekolah itu rasanya ya ada sih teman-teman yang gerutu, cuman sebelum itu pun saya udah merasa nggak maksimal di sekolah, di kerjaan gitu. Ah, jadi Mm-mm. seperti apa maksudnya itu Pak? Tapi Karena dalam hal apa ini? Jadi di time ya management tadi. tapi enggak, enggak, tapi apa namanya ya enggak apa-apa sih, masalah pribadi sedikit kan boleh ya kita sharing ini Pak Aska. Juga nanti mungkin berkaitan dengan apa istilahnya pekerjaan di sekolah akan mengganggu. Nah, Ya karena memang ada kaitannya itu, memang ya paham lah karena kondisi saya kan ya istilahnya oh iya eh, ada di ini sekolah. di single parent lah, single parent gitu kan, terus beban di rumah, beban di sekolah, terus Ah, beban di LMS, beban di tugas wakase kesiswaan, belum di itu kelas. Itu kan bisa pecah kepala saya ini. Jadi saya bingung gimana saya ngatur diri sampai untung aja masih sehat itu alhamdulillahnya. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Fathur, saya mendengar bahwa itu istilahnya sudah overwork, artinya pekerjaan yang berlebih, yang banyak, yang menumpuk-numpuk lah istilah kita, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru seperti terbengkalainya masalah di sekolah. Karena pada dasarnya Sides akhirnya menjadi sering minta izin dan itu membuat perasaan Sida menjadi tidak enakan. Kalau boleh untuk mengatasi hal tersebut, menurut Sida hal yang utama Sida perlu selesaikan bagian yang mana, Pak? Gimana ya sebenarnya ini juga bagian dari kita berbagi dengan Pak Hasan nih, mudahan nanti saya juga dapat solusi. Cuman sementara ini sih ya alhamdulillah sudah banyak. Sebenarnya saya kan gali-gali dari referensi sebelumnya bagaimana memposisikan diri sebagai seorang single parent atau bagaimana saya baca referensi gitu pasar. Terus dapat lagi lebih banyak ilmu dari CGP ini. Nah, itu yang saya terapkan. Ini lagi berproses ini. ah, Nah, begitu. Nah, itu udah mulai adalah perkembangan sedikit, cuman kan butuh waktu itu yang begini nih. ya memang kan. Nah ini Baik, Pak. Berdasarkan informasi ini, sekarang ini posisinya sebagai seorang single parent. Sehingga Sida merasakan overwork, bukan overjob seperti apa yang Sida sampaikan. Nah, hal apa yang bisa Sida lakukan sebagai seorang single parent atau langkah-langkah apa yang Anda bisa tempuh sehingga tidak lagi menjadi seseorang yang merasakan overwork seperti apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu dia Pak Hasan makanya ah, artinya saya lagi mengaplikasikan apa namanya mengaplikasikan
kan anak saya juga istilahnya secara psikologis kena trauma mental gitu ya. Jadi saya pelan-pelan membangkitkan kemandiriannya dengan menjadi toladan lah saya gitu, ditularkan ke kakaknya. Nah, jadi itu yang saya sering terapkan ke anak saya. Cuman kan mengerti sendirilah karena ini masih proses gitu ya. Nah, itulah yang ya tapi sudah mulai ada perubahan lah gitu. Dan untuk di anak saya kan sudah saya juga istilahnya berbagi dengan guru-gurunya lah yang di sekolah. Artinya ada beberapa guru yang memiliki langkah-langkah untuk pendekatan ke anak Tian, ke anak saya, ke saya sudah bagus lah. Ini setelah dia naik kelas 6 ini terutama yang laki-laki ini. Jadi sudah mulai ada metode yang dipakai lah. Kalau kemarin kan tanpa kita ada referensi pengetahuan, cepat naik emosi itu masalahnya kan. Kalau masalah begini kan, untung ada mindfulness itulah yang membuat saya udah mulai manajemen diri dan kesadaran diri itu Pak Hasan. Nah itu kayaknya dari saya ini. Oke. Iya. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah Sida tempuh dengan berusaha menerapkan ilmu yang Sida dapatkan dari pendidikan guru penggerak seperti halnya mindfulness dan Sida juga berusaha dengan menjadi toladan untuk anak-anak dan berusaha bekerja sama dalam hal ini dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, selain itu adakah kira-kira yang perlu Sida tekankan terutama pada mereka sehingga bisa melatih misalnya kemandirian mereka? Ya, seperti tadi itu Pak Hasan, saya udah coba istilahnya bagaimana memanajemen diri dulu baru mengimbaskan ke anak saya gitu. Artinya pelan-pelan saya imbaskan, terus karena anak saya lagi dapat trauma psikologi yang tidak ada ibunya itu, pelan-pelan saya untuk memotivasinya gitu loh supaya artinya bisa dia mandiri, tidak perlu pakai weker-weker lagi pelan-pelan. Artinya memberi perhatian lebih lah karena itu makanya membuat peran saya jadi double gitu loh. Artinya perhatian dari bapak, perhatian dari ibu. Nah itu yang sering saya terapkan ini lagi dalam pembelajaran di anak saya supaya dia mandiri itu, Asal. Baik, Ya. Berarti selama ini Pak Guru berusaha memotivasi mereka, kemudian berusaha melatih kemandiriannya, misalnya bangun tanpa jam waker. Kira-kira langkah berikutnya apa yang Bapak bisa lakukan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menjadi jauh lebih mandiri? Mungkin langkah yang paling cepat, yang urgen ini yang memang sudah saya laksanakan dan terus akan saya laksanakan yaitu apa ya, saya akan bangun kesepakatan supaya anak-anak saya ini bisa mandiri karena yang paling besar kan sudah kuliah dan mungkin bisa juga artinya membagi tugas lah supaya masing-masing di rumah itu mandiri gitu, itu maksud saya Pak Sukri. Jadi itu langkah-langkah ke depan. Terus saya juga mungkin lebih banyak bertanya dengan ada sahabat gitu, sahabat yang sudah mengalami masalah seperti saya. Jadi lagi proses berbagi dan apa ya, mengaplikasikan apa yang disarankan teman gitu ini Pak Sukri. Iya, bagus sekali itu Pak. Selain jadi teladan, terus membuat artinya pembagian tugas yang dulu tugas-tugas yang dikerjakan ibunya itu bisa dihandle sama kakak-kakaknya lah gitu kan. Rencananya kapan Pak? Jadi artinya hal itu akan dilakukan. Ya sebenarnya sudah sedang saya laksanakan, tapi Berarti kan tinggal dilakukan sering itu saya sudah dievaluasi. action, cuman saya tanya-tanya untuk evaluasi atau apanya, memang kasus seperti ini tidak mudah kita berbicara, artinya tidak, karena kita yang mengalami gitu, susah menceritakannya ke orang, dan kita yang mengalaminya memang tidak mudah, jadi memang butuh proses kayaknya Pak Supri, tapi bisa membangun langkah-langkah yang seperti yang tadi saya utarakan itu aja dulu, Iya. langkah yang Bagus sekali. Dari apa yang disampaikan Pak Guru seperti berusaha menjadi tauladan buat mereka, terus adanya kesepakatan dengan anak-anak dan berusaha melatih kemandirian itu.
saya rasa lah sudah langkah yang sangat tepat, Pak. Mudah-mudahan hal apa yang sudah direncanakan seperti membangun sebuah kesepakatan dengan mereka untuk lebih berkomitmen dengan mereka itu bisa dilaksanakan. Baik, sekian aja dulu Pak Guru dan terima kasih, dan saya rasa itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, 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 bisa kita simpulkan begitulah, Pak Zikri. Kayaknya ke depan harus begitu ini, karena keadaannya. Ya, ya, nggih. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Zikri masukannya. Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ya. Langsung. Oke. Halo Pak San, Halo. boleh kita berbicara ngobrol-ngobrol sebentar lagi nih? Oh, baik, Bu. Ya. Oh ya, saya mau menyampaikan hasil supervisi saya, coaching saya dengan Pak Patur. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan beliau dengan terbuka melaksanakan apa namanya, artinya berbicara tentang hal-hal yang permasalahannya. Jadi dan beliau sudah, saya rasa sudah menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut dan patut disyukuri dan kita berbangga kepada beliau. Beliau itu orang yang luar biasa, Bu. Baik, mohon izin Pak nih ya, saya ada beberapa pertanyaan lagi nih setelah coaching. Baik, pertanyaan yang pertama, gimana nih perasaan Bapak setelah melakukan coaching terhadap Pak Patur sebagai coach? Sebagai yang memposisikan diri sebagai seorang coach, tentu hal ini sangat apa namanya, membanggakan, tidak merasa lebih dan sebagainya kepada beliau. Cenderung saya menganggapnya sebagai mitra yang saling memotivasi itu aja. Jadi ada merasa bangga dan senang. Itu aja poinnya, Bu. Baik, apakah menurut Bapak proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak? Menurut saya kurang lebih sudah seperti itu, Bu. Saya sudah berusaha menentukan tujuan dari pembicaraan kita, kemudian mengidentifikasinya, dan berusaha menggali rencana-rencana yang akan beliau kerjakan dan serta artinya mencari meminta tanggung jawab dari beliau, dan beliau sudah merencanakan akan tetap menjadi teladan buat anak-anak beliau dan berusaha menerapkan ilmu-ilmu yang terutama di pendidikan guru penggerak itu mengenai salah satunya dengan membuat kesepakatan yang kalau di kelas kita sebut dengan keyakinan kelas. Kurang lebih seperti itu, Bu Guru. Baik, sangat luar biasa Pak ya coachingnya tadi. Saya sempat mengamati juga. Baik Bapak, mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak nih Pak, apakah indikator yang Bapak inginkan sudah tercapai nih tadi ketika coaching? Dari 3 indikator itu kehadiran penuh, alhamdulillah saya berusaha menghadirkan diri dengan selalu mendengarkan tanpa banyak menyela, terus kemudian mendengarkan, ya, mendengarkan secara aktif dan berusaha membuat pertanyaan yang sifatnya berbobot kepada beliau. Jadi dari ketiga kompetensi, bahkan di kompetensi ketiga yang saya tekankan itu, alhamdulillah saya rasa sudah bisa. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak, kira-kira kedepannya Bapak ingin seperti apa nih untuk diri Bapak sendiri? Apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya mungkin pengalaman sebagai seorang berusaha menerapkan coach ini akan dalam berdialog dengan siapapun, ya, baik itu di masyarakat atau di sekolah, terutama dengan anak-anak, akan saya mengedepankan sikap seorang coach dibandingkan dengan di sikap-sikap yang lain. Jadi karena menurut saya
sikap coach ini lebih melatih kemandirian kepada anak atau orang yang tampak selalu membuat adjustment atau membuat punishment kepada mereka lawan bicara. Jadi kedepannya saya berusaha menerapkan ilmu coach ini dimanapun, baik itu di masyarakat maupun di sekolah. Itu aja, Bu. Baik, Bapak saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu saya melakukan pasca observasi. Luar biasa sekali Pak coachingnya kali ini. Kalau begitu saya rasa cukup Pak ya. Oke, terima Cukup kasih saya juga, Bu, atas siap. perhatiannya dan Oke. sudah melakukan refleksi kepada saya. Oke, Bapak saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri Bapak ya. Sekian, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut atau bagaimana nih? Suara dari masjid saya ini ribut. Ada Masuk suaranya ya dikit ya. Kedengeran nggak di situ? saya Ya, nggak ada. masuk suaranya sedikit. Ada Kalau masuk saya suaranya tapi enggak sih terlalu besar. Oh iya. Bisa Kalau tutup nggak sih, lanjut. tutup si pintunya kalau bisa tambah kecil dia, Bu Arma. Apanya Pak? Tutup pintunya. Iya. Sudah ditutup. Saya dekat jendela ini. Oh, ajak suaminya masuk kalau gitu. duduk dengan lain. Kita lanjut. Lanjut dah. Ayo dah. Masuk suaranya. Masuk sih sedikit suaranya. Sebentar. Oh, Bu Arma kan jadi coach. Terus bagaimana dong? No. Masa kita tunggu ajan dulu selesai? Lama deh. Mumpung Iya. datang sakit ini. No. Atau kita break dulu sampai selesai asar, jadi dah dia kan tinggal siklus terakhir ini ya. Iya. Biar suara masjid ini enggak masuk, Pe. Kalau kita paksa Ya, rekaman soalnya enggak enak ngeditnya nanti. dia. Soalnya kalau misalnya saya sekarang keluar, apalagi keluar di rumah kedengeran. Kalau ke Lendana Angka juga masjid lagi ngaji juga di Lendana Angka. Iya, itu maksudnya. Ya udah sih ngobrol. Nggak bisa kan? Tunggu aja selesai asar dah sambil kita break untuk sholat